يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini senantiasa selalu melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga menjadi sebab kita dapat kembali berkumpul di acara rutin kita, kajian ba'da subuh, ujung subuh Masjid Raya Pondok Indah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita berdoa agar kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik Bapak Ibu, sahabat pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, kajian kita subuh hari ini akan melanjutkan tema Sirah Nabawiyah, khususnya subtema tentang fenomena ukhuwah. Seperti apa itu cukup menarik sepertinya temanya. Kita akan langsung mendengarkan kajian dari Ustadz kita, Ustadz Salman Al-Farisi. Tapi sebelumnya ada beberapa tata tertib yang akan saya bacakan. Baik, mohon di-share screen. Baik, Bapak Ibu jamaah, bersama-sama kita luruskan niat untuk semata-mata mencari ridha Allah, supaya dapat kita cerna kajian kita pagi ini. Juga kita pastikan kita berpakaian yang rapih dan sopan, khususnya apabila kamera Bapak Ibu diaktifkan. Bagi Bapak Ibu juga mari kita hadirkan hati dan pikiran serta fisik kita agar kita bisa fokus mendengarkan butiran-butiran ilmu dari Ustadz kita. Baik Bapak Ibu, selama kajian berlangsung, kita akan nonaktifkan mikrofon Bapak Ibu sekalian. Juga bagi Bapak Ibu yang mungkin berbaring posisinya kurang enak untuk dilihat, mohon untuk menonaktifkan videonya agar kajian dapat berlangsung dengan lancar. Kemudian Bapak Ibu sahabat sekalian, jika ada yang ingin bertanya selama kajian berlangsung, dapat menekan raise hand, tombol di platform Zoom kita, atau Bapak Ibu dapat langsung mengetikkan pertanyaan Ibu di kolom chat. Baik, tema kita hari ini seperti sudah saya sebutkan tadi adalah fenomena ukhuwah bersama Ustadz Salman dan Ustadz Salman Al-Farisi. Bersama kita sudah hadir Ustadz Salman Al-Farisi langsung dari pesantren beliau sepertinya, di pesantren Ruhama Al-Fajar ya Ustadz. Betul Ustadz. Baik Ustadz, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tentunya kita selalu berdoa untuk kesehatan Ustadz. Ya Rabb, lakal hamdu, lakal syukur. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi Ustadz, kita akan segera dengarkan materi dari Ustadz. Kita akan saya ingin mengantarkan Ustadz dengan sebuah pantun. Bahlan wa zahlan. Baik.
naik delman, naik pedati. Iya, Subuh hari pergi ke selatan. cakep. Ustadz Salman yang kami hormati, nasihat dan tausiahnya kami persilahkan. Masya Allah, jazakallah khair. Waduh, saya nggak siap nih pantun balasannya tapi ya. Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama segenap pengurus pejuang subuh dan segenap pengurus Masjid Raya Pondok Indah. Semoga selalu sehat, selalu istiqomah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus masjid yang hebat ini sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita pagi ini kajian sirahnya ambil subtema tentang Fata Morgana ukhuwah. Fata Morgana ya. Yang paling berhasil menjalankan konsep ukhuwah itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau mampu menyatukan semua suku yang ada di kota Mekah menjadi satu visi dan misi. Ada yang bocor kayaknya itu, Ustaz. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berhasil mempersaudarakan kaum muhajirin juga kaum ansor. Saking luar biasanya pada waktu itu persaudaraan itu ya, saudara-saudara yang dari muhajirin mendapatkan bantuan yang luar biasa dari saudara-saudara yang dari ansor. Maka dalam kajian sirah Nabawi ini kita akan mengkaji bersama tentang ukhuwah Islamiyah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kalau coba kita datang ke semua pengajian dengan latar belakang mazhab yang berbeda, semua pengajian menginginkan agar terjadinya ukhuwah persaudaraan. Jadi semua menginginkan agar terjadi persaudaraan. Kita datang ke masjid NU, para kiai NU membahas tentang ukhuwah, tentang persaudaraan, dan sangat menginginkan agar ukhuwah ini tercapai. Pergi kita ke pengajian Salafi, Wahabi, juga membahas ukhuwah. Pergi kita ke pengajian HTI, pengajian Jamaah Tabligh, pengajian, semua jenis pengajian, semua jenis masjid dengan berbagai macam latar belakang mazhab yang ada di Indonesia, apalagi di seluruh dunia, belum ada yang kita dapat tidak menginginkan ukhuwah. Jadi semua masjid ini menginginkan ukhuwah. Dan luar biasanya
semua masjid, majlis pengajian, bila sudah bercerita tentang ukhuwah, pasti sangat enak didengar. Dan semua narasumber bila bercerita tentang ukhuwah, hafal betul dalil mengenai ukhuwah, hafal betul dalil mengenai konsep ukhuwah, hafal betul betapa ukhuwah akan menjamin kemajuan perjuangan agama maupun bangsa negara kita ya Republik Indonesia ini. Namun setelah keluar kita dari majelis pengajian atau dari masjid yang mengkaji tentang ukhuwah tadi, fakta di lapangan ukhuwah ini tidak kelihatan. Maka kita bilang dia seperti fata morgana. Seorang yang sedang kehausan di tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba di kejauhan 1 kilometer kelihatan ada air. Bersemangat si musafir mengejar titik air yang dia lihat dari kejauhan, ternyata sesampainya di sana gersang. Malah titik fata morgana air itu muncul setelah dia melihat ke arah tempat dia berasal tadi. Ini yang kita lihat tentang ukhuwah yang terjadi sekarang. Ukhuwah Islamiyah yang dikonsepkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, atau yang tadi kita dengar dalam setiap ceramah-ceramah guru-guru kita atau majelis-majelis pengajian kita. Ya persis seperti fata morgana air di padang pasir. Dari kejauhan ada dia kelihatan, tapi sesudah didekati ternyata bahasan ukhuwah ini tadi hanya sekilas fata morgana yang belum tercapai wujudnya di mana. Saya kasih contoh. Ada masjid Wahabi misalnya. Ada masjid Wahabi. Cobalah Bapak masuk ke Masjid Wahabi memakai atribut orang NU, pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai kopiah hitam yang ada tulisan NU-nya. Kira-kira coba dulu perhatikan, kalau perlu di kamera, diminta kamera CCTV-nya. Bagaimana mata jamaah atau ustadz di masjid tersebut ketika melihat yang pakaian NU tadi? Pasti tahu Bapak Ibu jawabannya. Atau sebaliknya, ada masjid tradisinya NU. Tiba-tiba yang masuk ke masjid tersebut adalah seorang yang pakai celana cingkrang, jenggotnya panjang, kemudian jidatnya hitam. Ini kan identik dengan atribut saudara-saudara kita dari Wahabi atau Salafi. Sama persis nanti sambutan masjid terhadap sambutan masjid NU terhadap orang yang atributnya seperti ini pasti sama dengan sambutan orang Wahabi yang dimasuki oleh jamaah yang beratribut NU. Jadi baru sekedar first impression saja pun tidak bisa kita berikan karena beda atributnya sudah. Padahal ketika membahas ukhuwah menggebu-gebu semua majelis, luar biasa, semua menginginkan agar ukhuwah ini tercapai. Akhirnya apa efek negatif dari fata morgana ukhuwah ini? Efek negatifnya adalah akhirnya setiap masjid, setiap majelis, setiap pengajian sibuk dengan pengajiannya masing-masing, sibuk dengan masjidnya masing-masing, dan sibuk mempertahankan tradisinya masing-masing, dan yang lebih celakanya sibuk pula mereka berdebat atau mendebat atau menyalahkan praktek-praktek saudara-saudaranya yang lain. Dan padahal praktek yang berbeda-beda ini sama sekali tidak ada kita temukan yang identik dia ke Islam gitu. Yang menjadi fondasi Islam. Karena kan kita udah sama-sama tahu nanti di dalam kubur pertanyaannya man rabbuka, pertanyaannya man nabiyuka,
ma kitabuka, ma imamuka, ma dinuka. Itu yang ditanya. 5 pertanyaan ini, kita ke masjid Wahabi atau ke pengajian Wahabi, jawabannya sama. Kita ke masjid NU, jawabannya sama. Kita ke masjid Muhammadiyah, jawabannya sama. Kita ke masjid HTI, jawabannya juga sama. Ke semua jenis majelis pengajian dan masjid, pertanyaan ini yang akan ditanya Mungkar Nakir ini, sama jawabannya. Terus kita berantem, kita bertengkar hanya gara-gara masalah-masalah yang sangat tidak prinsip dalam kehidupan kita beragama. Dan ada pula orang yang hobi berdebat mengenai itu. Inilah yang membuat akhirnya ukhuwah itu hanya sekilas fata morgana saja. Dan ini merugikan. Itu tadi sudah kita lihat efek negatifnya itu. Akhirnya setiap masjid, setiap majelis sibuk dengan dirinya sendiri, mempertahankan dalil tradisinya dan membantah dengan dalil pula tradisi orang lain. Yang lebih repot dan celakanya lagi adalah akhirnya problem-problem keumatan yang sangat berbahaya sering dibiarkan dan tidak dibahas oleh masjid, tidak dibahas oleh majelis pengajian, tidak dibahas oleh organisasi-organisasi yang muncul dalam agama. Nah, itu tidak datang. Coba kemarin Bapak ketika malam nisfu Sya'ban, masih banyak tidak broadcast mempertahankan nisfu Sya'ban atau broadcast membantah nisfu Sya'ban. Saya, kalau ustadznya saya kenal, saya bilang, mubazir otak kau kawan kalau cuma kau pakai untuk bahas nisfu Sya'ban. Itu ya. Nisfu Sya'ban itu boleh apa enggak? Kalau ada ustadz yang bahas itu di zaman sekarang ini, otak dia itu mubazir. Kalau hanya bahas itu. Karena kesimpulannya udah 2 itu. Ada yang boleh kan, ada yang melarang. Udah selesai. Itu kan nggak perlu banyak-banyak cengkunek kalau kata orang Medan. Besok nih datang Ramadan. Pasti ada juga ustadz-ustadz yang bahas rakaat tarawih itu sebenarnya berapa. Udah jelas, ada yang bilang 11, ada yang bilang 23. Gak usah bahas lagi. Doa buka puasa itu yang mana ustadz katanya. Itu lagi. Ini karena apa tadi? Karena fata morgana ukhuwah, karena ego sektoral di golongan-golongan Islam ini membuat si ustadz terpaksa berceramah mempertahankan sektor yang diyakini benar, kemudian diajak pula jamaah yang belum baik mempelajarinya untuk mempertahankan sektor itu, dan yang lebih celakanya lagi diajari pula bagaimana jamaah mempertahankan sekaligus mendebat apa ritual-ritual yang dilakukan oleh orang lain. Padahal Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, imamnya sama, kiblatnya sama, semua sama. Hanya beda-beda beti kalau kata orang Medan, beda-beda tipis. Beda-beda tipis, mereka berbantah. Nah, fata morgana ukhuwah ini jadi menimbulkan efek yang itu pertama. Efek yang selanjutnya tadi kita bilang, akhirnya problem-problem keumatan yang bersifat universal dan itu berbahaya bagi semua golongan, malah cenderung dibiarkan, tidak serius dikerjakan oleh kita. Nah, saya mengajak Masjid Raya Pondok Indah, saya mengajak pejuang subuh menjadi pelopor, menjadi agent of ukhuwah, ya. Masjid Raya Pondok Indah sangat sentral, saya pikir posisinya, baik secara geografis ataupun secara saya bilang ya, secara moral juga sangat sentral ya, letaknya Masjid Raya Pondok Indah. Masjid Raya Pondok Indah bisa menjadi pelopor, bisa menjadi agent of change, bisa mengajak semua masjid. Pondok Indah, Masjid Raya Pondok Indah ini kelurahan apa itu? Ke seluruh masjid yang ada di kelurahan itu, ajak duduk bareng, memikirkan problem umat yang sebenarnya. Bukan tentang kunut atau tidak, bukan tentang maulid atau tidak, bukan tentang 23 atau 11, bukan. Tetapi kita ingin, karena gini Pak, Bapak, Ibu-Ibu ya, kalau kita serahkan tugas ini ke negara, kayaknya petinggi atau pejabat negara kita ini justru perpecahannya lebih parah dibandingkan
yang kita bahas ini ya, maksudnya NU Muhammadiyah, karena lebih parah betul ya. Kita lihat bapak-bapak kita yang sedang menduduki jabatan-jabatan penting di negara ini, yang mereka pikirkan kalau nggak perut dia, perut anak-anaknya, mobil mewahnya, rumah mewahnya, atau partainya. Gitu ya. Kayaknya nggak mungkin ada pejabat bisa kita ajak mikirin umat, itu nggak ada. Mereka sibuk kalau ada promosi jabatan datang ke dukun ini, ke dukun itu, nyogok sana, ngasih hadiah ke sini supaya dia dapat jabatan. Kan itu yang fakta yang saya dapat dari pelaku-pelaku pejabat negara Republik Indonesia ini ya. Apa dia bilang, aduh Salman, kapan kita mikirin umat, mikirin kursi kita aja habis waktu. Maka karena kayak gini kondisinya, ayo masjid yang mengambil peran. Gitu ya. Masjid yang mengambil peran dengan melupakan jenis-jenis perbedaan kita tadi, kita kumpul, kita wujudkan ukhuwah Islamiyah yang nyata ini. Kemudian di meja ukhuwah Islamiyah ini, problem keumatan kita identifikasi, terus problem keumatan ini kita pikirkan solusinya apa. Nah, ini baru nampak Islam itu nanti mentereng. Apa problem keumatan yang sangat universal pada saat ini, Bapak-Bapak Ibu? Yang sangat krusial dan penting sekali pada saat ini, narkoba ya. Narkoba menghabisi generasi muda kita. Dan masjid, mohon maaf, saya tidak tahu Masjid Raya Pondok Indah serius tidak mengurus ini. Atau ada nggak masjid yang serius mengurus pemuda-pemuda yang di sekitar masjid tersebut kena narkoba? Apa yang dilakukan agar narkoba ini berkurang? Apa yang harus kita lakukan sebagai masjid di salah satu kelurahan? Kerjasama sama siapa kita sehingga masuknya barang haram ini ke kelurahan ini dipersulit, sehingga tempat nongkrong untuk memakai barang ini pun dicek oleh masjid dan tim masjid ini bekerja sama. Nah, ini, mau masjid Wahabi, mau masjid NU, mau masjid Muhammadiyah, mau masjid apapun, bekerja sama. Kalau ini tercapai, Masya Allah, tabarakallah, selesai nanti. Polisi nanti kita suruh duduk aja kok di kantor, pensiun aja kalian, nggak makan gaji buta aja kalian, nggak usah ngurus umat lagi. Gitu. Karena kan nggak mampu polisi juga menutup keran narkoba, dan sebahagian polisi yang akrab sama kita, itu hal yang mustahil untuk ditutup. Tetapi kalau masjid yang bekerja secara berjamaah, kita bareng-bareng kita kerjakan, tanpa peduli terhadap NU Muhammadiyah tadi, ukhuwah tadi kita mantapkan, fata morgananya kita hilangkan, kita nyatakan ukhuwah ini, kita bahas problem keumatan ini, kita identifikasi satu-satu masalahnya dan kita cari solusinya seperti apa. Nah, ini saya yakin akan berhasil. Dan di situ kehadiran masjid mentereng terlihat ya. Mulailah masjid akan dihormati oleh lembaga-lembaga sekelas Polri, sekelas yang lain-lain saya kira. Kenapa? Karena masjid sudah mulai bergerak memikirkan problem-problem yang sifatnya universal, dan kita bisa cut ini peredaran narkoba. Nggak usah di Indonesia, di kelurahan di mana masjid berada. Nah, itu aja dulu. Kalau nanti setiap masjid mau mengerjakan ini, misalnya kelurahan Masjid Raya Pondok Indah mungkin ada 20 atau ada 100 masjid dan mushola. Kita duduk bareng, kita pikirkan bareng solusinya seperti apa, kita kerjakan bareng. Nggak usah, itu masjid Muhammadiyah itu nggak bisa kita kerjasama sama dia. Wah, itu masjid NU itu masjid Wahabi itu. Jangan. Karena narkoba masuk ke NU, masuk ke Muhammadiyah, masuk ke Wahabi, masuk ke semua golongan. Dan nggak ada golongan yang menghalalkan narkoba. Semua mengharamkannya. Dan itu jelas menjadi problem kita bersama. Nah, bila ukhuwah tidak kita eratkan, problem-problem seperti ini nggak akan selesai. Silakan siapa yang di sini yang ahli analisa, silakan siapa yang ahli statistik yang hadir di pengajian kita. Coba cek betapa bahayanya narkoba, betapa dari segi kondisi pemasarannya sekarang kalau kita tidak bersama-sama menyelesaikannya, apalagi kondisi pejabat negara kita ini yang mudah sekali dibayar oleh bandar-bandar ini, mustahil bisa hilang itu. Tapi
Kalau masjid bergerak bersama-sama, saya yakin bisa. Wah, mau jadi keren masjid kita besok kan. Ada rehabilitasi narkobanya, dibangun oleh masjid kelurahan Pondok Indah Masjid Biru misalnya kan, dengan dana bersama, menyewa satu rumah, dibikin sebuah program bahwa ini program masjid seluruh kelurahan ini bahwa untuk merehab anak-anak yang pecandu narkoba. Kita temukan, kita cari bandar-bandar narkoba yang masuk ke wilayah kita. Kita ajak dialog, kita ajak ngobrol. Kenapa main, kenapa. Dan harus sama-sama, karena nanti butuh biaya, butuh tenaga ahli, butuh banyak hal nanti kita. Nah, dengan ukhuwah, problem ini selesai insya Allah. Dengan ukhuwah, problem ini selesai. Akhirnya, coba masih banyak lagi bapak-bapak, ibu-ibu, problem-problem sosial, problem-problem keumatan yang bila kita serius mengkokohkan ukhuwah Islamiyah, selesai dia. Karena problem itu kita kerjakan bareng-bareng. Sekarang kan masjid saya lihat sekarang, mohon maaf, mudah-mudahan Masjid Raya Pondok Indah terhindar dari ini. Masjid sekarang hanya memperbanyak pengajian dan itu keren menurut saya. Tapi sesudah pengajian banyak, kita harus ngelangkah ke step berikutnya, jangan berhenti di pengajian. Bahkan sebahagian masjid, dan saya yakin Pondok Indah tidak seperti itu, berlomba-lomba mencari ustadz-ustadz terkenal. Berlomba-lomba bagaimana agar Ustadz Abdul Somad ceramah di tempatnya, bagaimana agar Ustadz Adi Hidayat ceramah di tempatnya, bagaimana supaya Ustadz Khalid Basalamah ceramah di tempatnya, bagaimana supaya Ustadz siapa lagi, mungkin Kiai Agil Siraj ceramah di tempatnya, atau Gus Miftah ceramah di tempatnya, atau Gus Baha ceramah di tempatnya. Itu justru yang dipikirkan oleh panitia DKM Masjid. Ku bilang itu target kecil dan nggak ada gunanya mengundang tokoh-tokoh publik ini ke masjid. Itu coba dia analisa, kalau istilah orang dagang, HPP dan margin, coba cek berapa. Tapi jangan dari sisi kotak infak yang beredar, bukan. Ya. Kadang-kadang DKM Masjid mengundang ustadz bagaimana supaya kontak infak lebih muter gitu. Janganlah begitu kita ya. Kita ini kalau sudah menanggung jawab di satu masjid, bagaimana masjid ini 40 rumah radius dari masjid tidak ada yang kelaparan, tidak terjadi narkoba, tidak terjadi seks bebas. Wah, ini mungkin kalau kelaparan Masjid Raya Pondok Indah bersih kali ya, karena di situ orang makan semua di situ. Tapi bagaimana dengan narkoba? Bagaimana dengan seks bebas di sekitar masjid terjadi? Nah, gitu kan? Itu kan harus kita selesaikan, dan secara menyelesaikannya, ukhuwah harus terjalin dengan baik. Karena nggak bisa Masjid Raya Pondok Indah sendirian mengerjakan itu. Dia harus rame-rame dikerjakan. Problem ekonomi umat, bagaimana masjid sering kita temukan, dan ini bagi saya prihatin ya. Kenapa? Sering kita temukan bapak-bapak, ibu-ibu, ada warga di sekitar masjid lumpuh, tidak ada keluarga dan tidak ada yang merawat. Saya sudah pernah nemukan ini, gitu ya. Ada masjid bagus, nggak sampai 40 rumah dari posisi masjid, hanya memang terhalang tembok perumahan. Ini bapak tidak ada saudara, sudah lumpuh beberapa bulan, nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Masjid kemana? Karena masjid belum sempat memikirkan itu dia. Dia masih memikirkan bagaimana eksistensi, bagaimana bla 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 bla. Tetapi bila mana ukhuwah terjalin dengan baik di masjid, kita sebenarnya Masjid Raya Pondok Indah mungkin alhamdulillah selamat ya. Di sebahagian masjid, dan saya yakin Pondok Indah tidak seperti itu. Di sebahagian masjid justru antara DKM dan bendahara, antara DKM dan seksi ibadah berantem. DKM pengen ustadz yang ala-ala Wahabi, si seksi ibadah dakwahnya pengen ustadz ala-ala NU. Ini berantem terus. Aduh, nggak selesai-selesai akhirnya masjid tersebut. Terabaikan akhirnya
problem-problem keumatan hanya karena ukhuwah al-egowiyah, gitu ya. Ya, sekarang kan yang terjadi ukhuwah al-egowiyah. Kalau egonya sama, kita saudara. Nah, ini yang rugi gitu ya. Ukhuwah yang terjadi bukan al-islamiyah, tetapi al-egowiyah. Padahal yang diinginkan oleh Nabi adalah ukhuwah Islamiyah. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berhasil menyatukan Quraisy dan suku-suku yang lain yang masuk Islam di kota Mekah. Tak ada pertengkaran antar sesama mereka, tak ada perebutan status sosial antar sesama mereka. Mereka saling membantu, mereka betul-betul mengerti masalah mereka selesaikan sama-sama masalah mereka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah mengetahui betul bahwa dia memiliki power menyelesaikan beberapa masalah-masalah keumatan. Diajalah Utsman bin Affan, diajalah Abdurrahman bin Auf. Apa yang mereka selesaikan bareng-bareng? Bahwa di kota Mekah banyak budak-budak yang masuk Islam. Sesudah mereka masuk Islam, mereka disiksa habis-habisan oleh majikannya. Solusi jitunya apa Abu Bakar? Solusi jitunya apa Abdurrahman? Solusi jitunya apa Utsman? Beli itu budak, merdekakan. Selesai Pak masalah itu. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak nyari panggung, Utsman bin Affan tidak nyari panggung, Abdurrahman bin Auf tidak nyari panggung. Yang mereka cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala sesudah mereka memeluk agama Islam. Kalau kita Ustadz Salman cari panggung, Ustadz B cari panggung, Ustadz C cari panggung, kehilangan panggung, dapur ndak ngebul katanya. Akhirnya ukhuwah diabaikan demi panggung didapatkan. Jadi ukhuwah nggak. Ayo kita harus respect terhadap NU, respect terhadap Wahabi, respect terhadap Jamaah Tabligh, respect terhadap apalagi jenis-jenis yang sangat banyak ini. Bahwa saya sebagai seorang santri NU dibesarkan dengan tradisi NU, saya akan istiqomah melakukan tata cara ibadah saya dengan tata cara NU. Tetapi saya harus dengan rendah hati menghormati teman-teman Wahabi, menghormati teman-teman Muhammadiyah, menghormati teman-teman HTI dan lain-lain sebagainya. Harusnya juga begitu. Seorang yang dibesarkan pemahaman keislamannya dari Wahabi, silakan amalkan saja kewahabian itu, tetapi respect terhadap yang lain, hormati yang lain, salaman dengan yang lain, berbicara dengan yang lain, ayo diskusi bareng dengan yang lain. Bukan diskusi tentang NU lebih benar, apa Wahabi lebih benar. Nggak usah, karena itu akan memunculkan kebencian, perdebatan, debat kusir yang tak tahu ujungnya di mana. Nggak ada gunanya. Tetapi kita duduk bareng, mengidentifikasi permasalahan di sekitar kita, dan kita solusinya apa? Kita ngobrol bareng. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah disatukan oleh Rasulullah SAW di bawah bendera yang bernama Islam, mereka bersama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu. Kemiskinan adalah problem mereka waktu itu di Mekah, karena rata-rata yang masuk Islam pada waktu itu adalah orang-orang miskin. Kalaulah tanpa ukhuwah yang dibangun oleh Nabi, mereka-mereka yang masuk Islam dalam kondisi miskin ini cepat betul tergadai iman mereka. Di siksaan yang mereka hadapi pada waktu itu, apa solusinya? Dipikirkan bersama oleh para sahabat yang sudah masuk Islam. Begitu juga sesudah mereka sampai ke Madinah. Kenapa orang Aus dan Khazraj tertarik menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah atau menerima Nabi hijrah ke kampung mereka? Tak lain dan tak bukan adalah karena ukhuwah. Karena konsep yang ditawarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ukhuwah. Tidak ada perbedaan antara suku Aus dan suku Khazraj. Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama punya kewajiban. Kita sama-sama punya hak. Ngapain kita berperang? Ngapain kita bertengkar? Peperangan yang sudah kalian lewati hanya menghasilkan kerugian. Yang menang dapat abu, yang kalah dapat arang. Hanya itu yang didapatkan. Ngapain kita berperang? Ayo kita bangun tatanan masyarakat yang modern. Ayo kita bangun tatanan masyarakat yang saling membantu. Tapi Pak Muhammad, ya Rasulullah, di sana ada Yahudi, di sana ada orang musyrik. Bagaimana kita? Apakah kita bisa hidup bersama orang Yahudi, bersama orang Nasrani, bersama orang musyrik? Nggak bisa. Kita jadikan kesepakatan bersama,
bahwa hidup di kota Madinah harus begini, harus begini, harus begini. Saking pentingnya itu dimunculkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kesepakatan tinggal bersama di kota Madinah, namanya Piagam Madinah. Hebat betul. Jadi ukhuwah Islamiyahnya tercapai dengan gemilang, ukhuwah basyariahnya juga tercapai dengan gemilang, sampai akhirnya orang-orang Yahudi mengkhianati apa yang mereka sepakati, akhirnya Madinah kosong dari orang yang beragama bukan Islam. Jadi ada teman-teman dari non-muslim mengatakan, Muhammad aja ngusir orang-orang dari Madinah. Bukan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kesepakatan bersama dengan orang-orang yang ada tinggal di Madinah, membuat etika dan estetika yang harus dijaga selama tinggal di kota Madinah. Bila terjadi pelanggaran-pelanggaran akan diproses secara hukum yang disepakati. Akhirnya mereka milih keluar dari kota Madinah. Nah, itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan persaudaraan antara sesama umat Islam sebegitu getolnya sehingga problem-problem keumatan bisa diselesaikan. Bila tidak ada ukhuwah, kita tidak akan bisa menyelesaikan problem ini. Kalau tadi kita bahas tentang narkoba, seks bebas, coba lihat tentang ekonomi umat. Ekonomi umat Islam di Republik Indonesia yang kita adalah tuan rumah di negara ini, corak sangat-sangat jelek sekali. Pemegang uang saat ini bukan umat Islam, ya, sangat jelek sekali kondisi ekonomi Islam pada saat ini. Bank syariahnya terpaksa merger karena sedikitnya nasabah atau entah karena apa, Allahu a'lam. Ya kan, bank apa ya, bank BUMN yang syariah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Walaupun ini sebenarnya langkah positif yang sangat bagus, tapi sekaligus menunjukkan bahwa betapa tidak lakunya bank syariah. Bank muamalat ketika tahun lalu kita bicara, mereka katakan memang kondisinya sedang kanker dia, sedang megap-megap. Asuransi takaful syariah malah tutup di Indonesia ini. Gitu. Artinya problem keumatan itu nggak terselesaikan. Kenapa? Karena kita berpecah belah. Ada properti syariah dibangun misalnya. Pasti orang Islam lihat itu yang bangun NU apa Wahabi. Kalau dia NU, dia pengen yang bangun harus orang NU. Kalau dia Wahabi, dia pengen yang bangun harus Wahabi. Atau pasarnya juga ada di kotak-kotakin pasarnya, la ilaha illallah. Ini, nah, problem-problem kayak gini ini kalau kita nggak bersama-sama, bersatu, menyelesaikannya, memikul. Kan kalau kata orang kita kan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing kan gitu kan. Kalau nggak kita lakukan ini nggak selesai kita, malah yang ada pertengkaran demi pertengkaran di dalam masjid pun akan muncul nanti. Hanya gara-gara ustadz, hanya gara-gara pengajian, hanya gara-gara model, hanya gara-gara ini ya itu. Saya pribadi udah bosan dengar cerita itu dari masjid-masjid dan saya selalu mencoba mencari formula. Belum ketemu juga saya. Apa yang saya sedang ceramahkan ini adalah kegelisahan hati saya. Saya rindu betul, saya sering berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan cabut dulu nyawa saya ini sebelum ukhuwah Islamiyah ini tercapai. Nah, minimal kami yang berbeda-beda ini saling menghargai. Harus saling menghargai, harus saling menghormati. Resiko saya pun sebenarnya menyampaikan hal-hal seperti ini, ada resiko yang berat, yaitu orang NU nggak suka sama kita, orang Wahabi akhirnya nggak suka sama kita. Saya sampai pernah ditanya orang, Ustaz Salman, ente Islamnya Islam apa? Jadi orang masih ada beranggapan bahwa Islam kita ini masih butuh backup, gitu ya. Jadi Islamnya Salman ini Islam apa gitu? Ya, makanya ada yang nuduh kita liberal, ada yang bilang kita Syiah, ada yang bilang kita Wahabi, ada yang bilang kita NU, macam-macam. Kalau ada ditanya saya, ya saya Islam nggak pakai embel-embel lagi, nggak pakai backup apa-apa lagi. Karena yang saya yakini Islam saya ini yang akan membawa saya menemui Allah, bukan NU saya. Ya gitu. NU saya ini hanya apa namanya ya, hanya iseng aja dia kan gitu. Bukan itu tujuan saya. Yang saya inginkan adalah keislamannya itu. Yang saya mimpikan adalah bukan solidnya NU, bukan solidnya Wahabi, atau bukan solidnya Muhammadiyah, tapi solidnya umat Islam. Bukan juga berarti membumi hanguskan golongan-golongan yang sudah ada, biarin aja dia ada. Toh itu bagus.
klaster-klaster itu bagus sehingga umat ini ada yang didik lebih fokus kan gitu ya. Hanya saja klaster-klaster ini harusnya jangan menjadi ego sektoral yang membuat kita jadi kaku, yang membuat kita saling membiarkan, yang membuat kita hanya memperkokoh klaster kita, jangan. Tapi kita tinggal di dalam klaster tapi berpikir seperti layaknya penduduk yang bebas di luar ya, tidak ada sekat di antara kita gitu. Nah, ini saya kira Masjid Raya Pondok Indah sangat besar potensi memainkan agents of ukhuwah. Ayo lakukan, Bapak DKM, Bapak Pejuang Subuh, ayo kerjakan ini. Pertama, solid dulu DKM masjidnya, solid dulu Pejuang Subuhnya. Saya yakin sudah kalau itu. Saya yakin betul 100% bahwa Masjid Raya Pondok Indah ini DKM-nya solid. Ya. Saya yakin betul 100% bahwa seluruh pengurus Pejuang Subuh ini solid. Ya. Makanya pengajiannya berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, solid ini kemudian dideklarasikan lagi bahwa kita bersama-sama akan menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Nah, dan nanti sesudah DKM atau Pejuang Subuh ini solid, kita nyebrang ke masjid dekat-dekat dari situ dulu sampai terkumpul satu kelurahan. Bukan tentang majelis pengajian subuh yang keliling, bukan tentang itu ya, tapi tentang bagaimana masjid-masjid yang keren ini duduk bareng, mengukuhkan persaudaraan bahwa walaupun kalian Muhammadiyah, walaupun kalian NU, walaupun kami di sini Wahabi, walaupun kita satu saudara yaitu Islam, ya, dan kita ingin mencoba mengidentifikasi problem-problem di sekitar kita. Ada orang lapar enggak, ada orang sakit enggak mampu berobat enggak, ada orang miskin enggak mampu sekolah enggak, ada narkoba bebas enggak, ada seks bebas tidak, bagaimana cara menyelesaikan kemiskinan di sekitar masjid kita, ekonomi keumatan apa yang harus kita bangun. Nah, ini kalau kita bekerja sama seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, seperti yang dilakukan oleh Utsman, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, insyaallah kembali mentereng agama kita yang hebat ini. Dan kembali agama ini dihormati tanpa rasa takut orang menghormati agama. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Semoga semoga bermanfaat. Saya kembalikan dulu ke Pak host atau moderator supaya banyak dialog antara kita di majelis yang hebat ini. Saya persilahkan. Baik, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Semoga ke depan kita bisa mewujudkan uwah sejati ya Ustaz, bukan benar. Sekedar jangan sekedar kajiannya Ustaz. Iya Ustaz. Kita akan lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab Ustaz. Boleh. Tapi sebelum itu ada beberapa maklumat yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, esok hari kita akan melanjutkan kajian rutin ba'da subuh kita, tadabbur Al-Quran. Kali ini kita akan mentadaburi surah Ali Imran ayat 53 sampai dengan 56 bersama Ibunda Dr. Hajjah Isnawati Rais MA. Masya Allah. Dimulai seperti biasa pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini akan langsung nyambung dengan silaturahmi online kita seperti biasa. Kali ini kita akan mengunjungi Havana di Kuba dan kita akan mantau langsung perkembangan Islam di Kuba. Insya Allah juga akan dihadiri oleh Dubes RI untuk Kuba, Ibu Dr. Anda Nana Yuliana MA PhD. Masya Allah. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di Ramadan yang akan datang sebentar lagi ini, insya Allah kita akan
mengadakan kajian pada subuh setiap hari, Bapak Ibu. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat akan dimulai pukul 5.30 sampai dengan pukul 7. Sementara untuk hari Sabtu dan Ahad kita akan mulai lebih awal sedikit, pukul 5 sampai dengan pukul 6.30. Baik, selanjutnya dapat kami laporkan Bapak Ibu sahabat pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah bahwasanya kita sudah melaksanakan penyerahan bantuan sosial tahap ke-11 kali ini seperti biasa kerjasama dengan Bansos DKI Jakarta. Dilaksanakan pada hari Ahad yang lalu tanggal 28 Februari 2021. Pembagian meliputi kepada rekan-rekan kita pedagang di lingkungan Masjid Raya Pondok Indah, ada teman-teman di parking, teman-teman outsource, dan lain sebagainya yang dirasa membutuhkan. Bagi Bapak Ibu sahabat pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang hendak berdonasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, dapat menghubungi Bapak Irwan Prima Aditya, Bendahara PSPI di nomor HP 0811 828 246. Atau Bapak Ibu sahabat sekalian juga dapat transfer langsung ke rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, kodenya 451, nomor rekeningnya 7220201001. Baik, atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Selanjutnya dapat kami beritahukan pula bahwa kita sekarang memiliki kajian baru classical training online, yaitu program tarjem atau menerjemah Al-Quran. Masih bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Uki Armisi. Bapak Ibu dapat melihat di layar Bapak Ibu tanggal pelaksanaannya. Jika Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang program ini, Bapak Ibu dapat mengetikkan saja tarjem, kirim ke nomor admin kita. Nomor admin kita di nomor 0811 17 30 114, atau untuk lebih mudah mengingat dapat dikaitkan dengan 17 rakaat, 30 juz dan 114 ayat. Baik Bapak Ibu sekalian, surat dari sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk nih. Mungkin dapat Bapak Ibu dapat raise hand untuk yang ingin bertanya kepada Ustadz Salman. Baik, belum ada. Mungkin sedikit Ustadz. Baik, untuk mempertajam ya. Atau ada yang masuk ya? Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Baik, dipersilakan Pak untuk tanya langsung saja dengan Ustadz. Belum di-unmute Pak Mulyadi. Silakan di-unmute Pak. Belum Pak. Pak Mulyadi, maaf, suaranya belum keluar. Gimana Pak Said? Lagi di-unmute sebentar. Oh, sedang di-unmute. Baik. Sudah. Ya, baru. Baik, sudah. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya mungkin bukan bertanya, maaf Pak Ustadz ya. Saya melihat bahwa 1 jam tausiah yang disampaikan Pak Ustadz, menurut saya momennya sangat tepat sekali ya, karena saya kira semua yang ada di jemaah ini
menambahkan sekali persatuan, Pak Ustaz, saya kira. Jadi saya bukan berarti bahwa Tausiah ini terbaik, tapi memang momentumnya sangat sangat baik ya. Oleh karenanya saya mengusulkan kepada panitia agar Tausiah yang 1 jam ini dibuat rekamannya disebarkan ya. Semoga sangat bermanfaat. Jadi saya kira yang disampaikan Pak Ustadz ya, bahwa jangan sampai tadi ukhuwah wal egoisme, malah wal dendamia, wal bencinia ya. Ya maaf nih, sekarang terjadi seperti itu. Ya tentunya memang tidak lepas dari elit juga ya. Mudah-mudahan sih ini mengena mulai dari elit sampai ke bawah. Kulit. Ya, mudah-mudahan sehingga kita sama-sama satu persepsi ya bahwa bangsa ini harus bersatu melalui Islam yang betul Islam, bukan yang Muhammadiyah atau NU atau yang lain-lainnya, klaster-klaster lainnya, sehingga betul-betul sederhana sebetulnya Pak Ustadz dan semua saya sederhana. Semoga Tausiah ini sederhana dan momennya tepat sekali. Jadi saya mungkin lebih penting mengusulkan kepada panitia untuk menyebarkan. Gitu. Saya kira hanya itu. Jadi saya mohon maaf saya tidak bertanya ya. Saya hanya terima kasih demi bangsa dan negara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, terima kasih Pak Mulyadi ya. Bahwa selain agama, bangsa kita ini juga sedang berusaha dipecah-pecah oleh orang-orang yang tidak menginginkan kita bersatu. Republik kita ini dulu dimerdekakan oleh kakek moyang kita dengan semboyan bersatu kita teguh, ya kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi gitu kan. Bercerai kita runtuh ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu semboyan dari Sabang sampai Merauke yang berhasil membuat Jepang dan Belanda bertekuk lutut di negara kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu itu kakek moyang kita masih memikirkan PR berat ya. Bagaimana Jawa dan Batak, Papua, Kalimantan, Dayak, semua Sulawesi harus disatukan, bergerak menuju satu arah kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi bagi Bapak Ibu yang lebih ahli dari saya tentang sejarah, bagaimana persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana perdebatan antara Bunyamin dan yang lain untuk menentukan dasar negara. Mereka menyampingkan semua ego mereka demi tercapainya kemerdekaan Republik itu. Artinya Republik ini pernah menorehkan menorehkan indahnya persatuan. Itu dari segi nasional gitu ya. Kalau coba kita lihat dari kacamata agama, Masyumi pernah membawa semua bendera klaster Republik Indonesia yang berlatar belakangkan Islam, ya, di mana waktu Masyumi berdiri, NU, Muhammadiyah, Persis, yang ada pada waktu itu kan NU, Muhammadiyah, Persis atau beberapa, saya lupa betul ya, saya pernah membacanya, tapi yang paling besar NU, Muhammadiyah, Persis berhasil bergabung menjadi satu gerakan bernama Masyumi. Mereka tidak penting ente Muhammadiyah, ente NU, ente Persis, penting keislaman kita ini harus kita wujudkan, dan waktu itu bapak-bapak atau kiai-kiai besar kita pada waktu itu berhasil menunjukkan betapa the power of ukhuwah itu memang luar biasa. Pak Karno aja bingung itu melihat PNI-nya atau apa yang dia bangun tidak mampu mengalahkan Masyumi yang dilatar belakangi oleh ukhuwah Islamiyah. Tentu saya tidak berbicara tentang kekuatan politiknya karena bukan ranah saya itu ya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah betapa bapak-bapak bangsa kita ini pernah menorehkan indahnya ukhuwah. Ukhuwah Indonesia secara keindonesiaan. Bapak-bapak kita berhasil membawa bangsa ini merdeka hanya dengan bambu runcing, peralatan seadanya, negara kepulauan yang dari segi tempat
kita sulit untuk disatukan. Saya kalau kita misalnya ke Eropa aja muncul Belgia, muncul Jerman, muncul Swiss dengan negara-negara kecil, padahal mereka satu daratan dan mereka tidak bisa bersatu. Republik Indonesia ini layak bangga. Kita negara kepulauan, untuk bertemu dari Medan dari Sumatera ke Jawa kita harus nyebrang Selat Sunda. Untuk bertemu dengan saudara kita ke Kalimantan kita harus nyebrang selat. Untuk bertemu saudara kita di Sulawesi kita harus nyebrang atau terbang. Tetapi bapak-bapak bangsa kita dengan tercerai-berainya pulau kita ini mampu menyatukan dengan segala jenis macam perbedaan. Kemudian setelah Republik ini merdeka, ukhuwah Islamiyah dengan Masyumi atau sebelumnya apa yang dibangun oleh Hos Cokro Aminoto itu, ya lupa saya namanya, Syarikat Dagang Indonesia, Syarikat Dagang Islam ya, atau Syarikat Islam atau apa lupa saya namanya. Mereka mampu kok membawa Islam ini ukhuwahnya bersatu, tapi karena ke ego lagi ya. Kalau waktu itu setelah kita pelajari dengan kelemahan ilmu yang ada di saya lihat itu di sana tuh ego yang memecahkan. Nah, ayo dong bapak-bapak, kita ulang lagi gemilangnya sejarah itu gitu. Jangan mau kita dipecah-pecah dengan klaster-klaster kecil ini. Saya pikir ini yang saya sebagai anak muda Indonesia rindu gitu ya, rindu betul ada tokoh yang mau menjadi motor bagaimana. Saya harapkan sih organisasi besar Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah mau mengambil peran ini ya kan. Jadi NU dan Muhammadiyah terlebih dahulu berangkul bersama ya, tidak saling gesek ya. Kemudian NU dan Muhammadiyah dengan rendah hati mendatangi semua klaster, ayolah kita duduk bareng ya, duduk kita bareng, udah kita lupakan saja ini permasalahan maulid nggak maulid atau apapun ini nanti kan gitu ya. Ayo problem kita nih bareng-bareng nih A B C D, ayo kita selesaikan. Nah, itu saya rindu betul itu ya, mudah-mudahan suatu saat nanti ada orang yang berani menggerakkan itu sehingga kemerdekaan yang sering kita impi-impikan di negara yang hebat ini, baik Indonesianya gitu dan Islamnya bersatu dengan sebaik-baiknya, tidak perlu kita saling fitnah, tidak perlu kita saling serang, tidak perlu kita saling debat dan lain-lain sebagainya, tapi kita bikin persatuan, baik persatuan Islam ya atau ukhuwah Islamiyah atau persatuan secara manusia ya, sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya kan. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia. Itu jangan sekedar sila saja kan, tapi kita jawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berbeda suku, kita berbeda partai, kita berbeda agama, kita berbeda klaster keagamaannya, tapi kita bersama-sama bareng-bareng menghadapi problem-problem yang sifatnya universe dan kita cari solusinya bareng-bareng. Ini kalau dilakukan, waduh, nyaman, tentrem kita republik yang hebat ini. Dan masjid kita juga nyaman, kita sama umat Islam juga nyaman. Ini enggak, saya kadang-kadang sedih ya melihat anugerah podium seperti ini. Saya sekarang diberi oleh Allah podium berbicara di Masjid Raya Pondok ini. Kadang-kadang sebagian ustadz justru menggunakan itu hanya untuk menghabisi lawan mazhabnya. Gitu. Nggak usah. Saya menyedihkan sekali ya kelakuan sebahagian tokoh kita seperti itu. Ya, janganlah lagi. Kalau dikasih Allah podium, harusnya kita gunakan podium ini untuk meredam. Ya, harus kita ajak orang dingin, berpikir lebih baik, berpikir lebih terstruktur, lebih indah. Bagaimana yang kita capai adalah kita hidup damai, baik, kita selesaikan masalah-masalah kita. Nah, itu. Tapi ya Allah yang maha menggerakkan atau membolak-balikkan hati kita. Selain kita berbicara, kita coba praktek dan kita juga berdoa kepada Allah semoga allafa atau disatukan oleh Allah hati semua umat Islam seperti dulu pernah disatukan oleh Allah di Indonesia dengan Masyumi, atau seperti pernah disatukan oleh Allah dengan merdekanya Republik Indonesia ini, atau seperti disatukannya oleh Allah bagaimana dulu kalau kita naik lagi ke atas Pak, bagaimana Sriwijaya Mataram dan
beberapa kerajaan tanah Nusantara ini pernah mereka dengan berbeda dinasti, dengan berbeda kerajaan, tapi mereka bersama-sama menghadapi problem keumatan. Maka sampai dia wilayah kekuasaannya ke Thailand, bahkan sampai ke Filipina, meluas betul wilayah kerajaan-kerajaan Sriwijaya ataupun kerajaan-kerajaan Mojopahit ataupun Mataram ataupun beberapa jenis kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara kita ini. Kalau kita bahas dan kaji, mereka pernah gemilang karena mereka bersatu. Republik ini secara Nusantara pernah dihantam oleh beberapa kerajaan sebelum Belanda dan Jepang, tapi mereka berhasil, selalu berhasil mengatakan kepada siapapun ingin mengotak-atik Nusantara ini bahwa kami adalah bangsa yang solid, bahwa kami adalah bangsa yang bersatu, bahwa kami adalah bangsa yang terhormat. Nah, itu kita ulang kembali, toh gen kita itu gitu. Gen kita emang itu. Bapak-bapak siapapun di sini yang berani menerima tantangan saya, baca saja sejarah bangsa-bangsa. Bangsa atau Indonesia ini yang dulunya Nusantara atau sebelumnya lebih tinggi lagi, waduh itu betapa gen persaudaraan itu ada di Republik ini. Eropa itu kolot menurut saya, Pak. Karena mereka terpecah belah. Mereka sama kulit, sama menu, apalagi Arab lebih kolot lagi kalau dibandingkan Indonesia. Arab sama kulit, sama hidung, sama menu, sama adat istiadat. Ada Kuwait, ada Oman, ada Qatar, ada apalagi Emirat. Itu Pak, kalau kita ke sana, orang Emirat apa bedanya sama orang Qatar? Enggak ada. Masakan Emirat sama Oman apa bedanya? Enggak ada. Enggak ada. Tapi mereka pecah. Tapi karena mereka apa? Memang gen mereka dari sejak dulu kerjanya memang perang terus. Sebelum Nabi datang, Arab itu kerja perang terus. Maka Nabi datang, Nabi berhasil satukan. Tapi bila ada pemicunya, bercerai-berai lagi. Republik Indonesia ini gennya adalah gen persatuan. Gen kita itu gen persatuan. Bagi siapapun yang pelajari sejarah Republik Indonesia, pasti sepakat dengan saya. Gen kita itu gen persatuan. Terus ke nenek moyang kita di masa mereka menamakan tanah kita ini Nusantara, mereka itu adalah orang-orang yang bersatu. Makanya gotong royong itu melekat betul di Republik ini. Makanya Bhinneka Tunggal Ika muncul di kepala bapak-bapak bangsa, gitu kan. Sila ketiga persatuan Indonesia muncul sebagai dasar negara. Wah, ini kalau kita mainkan filosofi ini semuanya, seharusnya Republik ini tidak boleh bertengkar. Dah, gitu. Tapi kan terjadi pertengkaran, kan? Tapi ini sebelum dia apinya ini terlalu besar, ayo bareng-bareng kita padamkan. Ayo bareng-bareng kita dinginkan. Nah, masjid menurut saya, atau pengajian menurut saya, majelis taklim menurut saya, memainkan peran yang sangat besar dalam hal ini. Percuma kalau kita ke negara mau berbicara seperti ini. Kenapa? Karena saat ini negara diisi oleh orang-orang yang ego sektoralnya lebih parah dibandingkan di ego klaster-klaster mazhab Islam ini tadi. Maka daripada kita mencaci maki pemerintah nggak ada juga gunanya, atau mencaci maki pejabat-pejabat ini nggak ada juga gunanya, nggak akan menghasilkan apa-apa. Malah kita di penjara sama dia kan. Mending kita lakukan sesuatu yang positif. Yaitu apa? Ayo ukhuwah Islamiyah ini kita hidupkan. Nggak usah terlalu nasional targetnya. Kelurahan Masjid Raya Pondok Indah aja dulu. Berapa masjid di situ? Satukan. Bikin pergerakannya sama. Menghadapi problem-problem yang ada di sekitar. Wah, ini kalau kita mainkan jurus ini nanti. Itu gemah ripah, loh Cinawi, toto tentrem kertoro harjo Republik ini rek. Nah, gitu kalau Surabaya, Pak. Nah, gitu kira-kira ya. Terima kasih Pak Mulyadi. Saya kembalikan lagi ke Bapak Didi sebagai host kita. Silakan Pak Didi. Baik Ustaz. Siap. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Silakan. Bunyinya gini Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz, atau mungkin ada bagaimana ide atau caranya mempererat ukhuwah yang sejati dengan bersama-sama memakmurkan masjid atau beribadah di masjid dan mengoptimalkan kemudian potensi umat.
Iya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Pak Didi ya. Pertama sekali yang paling kita butuhkan harus ada orang yang rendah hati seperti Nabi atau seperti Abu Bakar gitu. Itu dulu pertama, harus ada orang yang rendah hati. Kenapa? Karena semua golongan saat ini merasa mereka ada yang merasa kakak tertua, ada yang merasa lebih banyak duitnya, ada yang merasa lebih nyunah, ada yang merasa lebih budayawan kan gitu ya. Ini yang terjadi sekarang, euforia melihat kelebihan masing-masing klaster, melihat dirinya sendiri, dan ada euforia melihat aib orang lain. Nah, berarti langkah pertama kita harus rendah hati. Yang saya ajak karena di depan saya Masjid Raya Pondok Indah dengan rendah hati mencoba merangkul siapa saja. Karena mungkin kalau masjid ke organisasi berat gitu kan, masjid ke masjid lagi, nah, gitu. Masjid ke masjid lagi biar dia satu frekuensi kan gitu. Masjid Raya Pondok Indah, di Pondok Indah itu kan ada beberapa masjid, ada beberapa musola misalnya kan. Di Pondok Indah 1 atau 2 di belakang ada juga masjid. Bisa nggak kita nyatu itu? Nah, itu. Nyatu. Nanti akan ketemu pasti jawabannya, aduh susah itu Ustaz. Pasti ada yang bilang gitu. Tapi jangan gitu, kalau udah gitu nanti ya nggak jadi persatuan ini. Yang susah itu kan pasti ada jalan keluarnya. Harus dipikirkan apa yang harus kita lakukan. Alhamdulillah dapat satu masjid. Nanti satu masjid ini kalau bisa diajak ke tim, ayo kita ke masjid yang sana, yuk kita silaturahim, kita selesaikan lagi. Akhirnya nanti muncul 10 atau 15 masjid di kelurahan itu, 20 musola, gabung. Tapi syaratnya kalau ide tadi pertanyaan ini, ide utamanya harus ada yang rendah hati. Harus ada yang low profile. Itu Nabi SAW. Kalau Nabi nggak rendah hati, dia bilang, kalau lu mau ngaji, lu datang kemari. Coba kalau Nabi begitu waktu itu. Ya nggak ada yang masuk ke Islam, Pak. Ya, kan Nabi yang datang ke rumah Abu Bakar, Nabi yang datang ke rumah Utsman, Nabi yang itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tawarkan Islam itu begini dengan cara yang sangat baik. Dia dicaci, dia dimaki, namun dia tidak peduli. Kan? Kenapa? Karena modal rendah hatinya Nabi sudah, baterai rendah hatinya Nabi itu full gitu loh Pak. Gitu. Nah, bila ditanya ide supaya ini bisa nyatu, ini dulu. Kalau ini nanti bisa, aku kasih ide selanjutnya. Nah, ini dulu latih kerendahan hati. Saya aja justru memang yang saya inginkan Masjid Raya Pondok Indahnya dulu. Masjid Raya Pondok Indahnya melakukan ini dengan sangat rendah hati, dan saya apa? Saya yakin Masjid Raya Pondok Indah bisa, pasti bisa. Kenapa? Masjid Raya Pondok Indah punya aset, baik aset manusianya atau aset bensinnya, gitu kan? Punya dia. Ngapain kita punya jamaah keren kayak gini? Ada yang profesor, ada yang dokter, ada yang tentara, ada orang pebisnis. Ini harus digunakan untuk, jangan untuk bangun masjid, nggak usah renovasi, nggak usah pikirin fisiknya. Bagaimana keberadaan manusia hebat di masjid ini ada dampak positif yang bukan tentang gedung, bukan tentang fasilitas, bukan tentang renovasi kamar mandi, bukan. Ini kan rata-rata masjid mikirnya renovasi menara, renovasi kubah, renovasi marmer, renovasi karpet. Itu menurut saya murah itu. Nggak layak itu program Masjid Raya Pondok Indah. Tapi Masjid Raya Pondok Indah memikirkan bagaimana memanfaatkan tenaga-tenaga ahli yang ada di majelis ini agar mampu menyatukan ini gitu loh. Saya yakin kita juga berbeda-beda ini. Saya yakin yang hadir ini sekarang ada yang Muhammadiyah latar belakangnya, ada yang Persis latar belakangnya, ada yang NU latar belakangnya. Kita duduk bareng ini sudah. Ayo kita eratkan lagi, kita rekatkan lagi. Harus ada yang mempelopori ini, tapi modalnya harus rendah hati. Kalau Masjid Raya Pondok Indah bisa rendah hati, cair program ini. Kenapa? Ketika orang punya posisi besar, rendah hati, ini akan memikat semua orang. Berbeda, misalnya aku rendah hati, memang saya nggak punya apa-apa. Itu bukan rendah hati, kata orang, memang kondisi gitu kan. Tapi bila ada satu manusia atau satu lembaga, dia sebenarnya dari segi ini hebat, tapi low profile, ini yang akan
yang akan berbekas. Maka sekali lagi idenya rendah hati. Kalau ini bisa dimainkan, kalau sudah bisa komitmen tentang rendah hati, kita ngobrol lagi supaya kita atur langkah berikutnya. Terima kasih Pak Didi, saya serahkan kembali. Baik, Ustadz. Masih ada 1-2 pertanyaan lagi nih, Ustadz. Insya Allah kita sampai jam 7 ya, Bapak Ibu sekalian. Barangkali satu ini lagi, Ustadz ya. Siap. Satu pertanyaan lagi. Silakan Pak Didi. Bunyinya seperti ini, Ustadz. Ya. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, kenapa tidak banyak Ustadz membahas kesamaan mazhab, tetapi banyak yang dibahas perbedaan. Padahal Islam sebanyak-banyak perbedaan masih lebih banyak persamaannya. Saya pernah mendengar kajian tasawuf yang membahas persamaan cara berdoa antar agama. Kalau menurut saya ini bagus, tetapi banyak yang menuduh menyimpang. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, silakan, Ustaz. Terima kasih banyak. Sebenarnya, kalau saya jawab jujur ini mengenai lahan parkir ini mengenai dapur ini, mengenai perut. Ujung-ujungnya ke situ sebenarnya. Maka, kenapa kita berusaha maksimal agar ada pesantren entrepreneur, supaya saya selalu berdoa agar santri ini besok mereka jadi ustadz, tapi dia ternak bebek, tapi dia ternak kambing, tapi dia ternak sapi, dia berkebun. Kenapa? Karena bila secara finance dapurnya sudah ngebul, sudah ada isinya, maka si ustadz ini tidak lagi ragu, maksud saya, untuk menyatukan umat. Karena kalau kita disatukan misalnya, yang laku kan nggak semua ustadz lagi nanti kan gitu. Nggak semuanya akan terfilter dengan sendirinya kan. Ini problem. Yang kedua, itu tadi kerendahan hati lah yang diperlukan. Makanya kan belajar ilmu agama ini akhlak dulu baru ilmu. Gitu. Kalau akhlak ada, maka tidak perlu mempertahankan kebenaran yang kita yakini dengan mendebat atau menyalahkan keyakinan orang lain. Bila orang berakhlak, dia cukup mengatakan dalil yang dia yakini ini benar, dan dia memberikan penghargaan kepada orang yang berbeda mazhab dengan dia. Kalau dia punya kerendahan hati, akhlak itu tadi ya gitu ya. Nah, tapi kan permasalahannya bukan kadang-kadang ya. Sebenarnya di pesantren akhlak diajarkan dengan sebaik-baiknya, tapi entah kenapa muncullah karena kebutuhan A, B, C dan D, akhirnya yang muncul kesombongan gitu kan. Kesombongan ini melahirkan ego bahwa saya ini paling benar, orang lain salah. Cepat sekali memberi merek. Saya ini sering dikasih merek, tapi saya sudah istikharah panjang dalam sholat saya bilang, ya Allah, saya ini menginginkan agar kami umat Islam yang kau beri hidayah ini bersatu. Tapi ya Allah, saya sering dibilang Syiah lah, dibilang liberal lah, dibilang sesat lah, dibilang apa. Jawaban istikharah saya itu terus berjuang menyatukan umat, walaupun resikonya dikasih merek. Akhirnya makanya sampai sekarang saya lakukan terus. Saya tidak perlu khawatir lah, karena itu jawaban istikharah yang saya dapatkan. Terus, yang menarik lagi dari pertanyaan terakhir ini, ayo kita duduk bareng, bikin list persamaan semua klaster. Nanti Pak, hanya 5% perbedaan antar per klaster. Saya berani taruhan. Siapa di sini yang sering berdebat mengenai hal-hal ritual agama? Ayo kita list persamaan kita bikin pula persamaannya itu persentasenya gitu kan. Waduh, itu bisa 2% doang. Karena nanti kan kita berbeda di hal ini, kita bersama di hal ini. Perbedaan hal ini tekanannya hanya 0,0 sekian. Sementara persamaan ini hampir 98% menekan keislaman kita.
Kalau itu difikirkan secara baik, loh, itu akan menghilang. Ngapain kita bertengkar, akan begitu nanti. Kalau saya pernah ngelis semua persamaan kita, ini segala jenis perbedaan klaster kita ini, dan semua perbedaan kita. Kalau tanpa menghiraukan tekan atau bobot perdebatan persamaan, yang bisa hanya di angka 5% perbedaan kita, dan kita punya persamaan 95%. Kalau dihitung lagi bobot perbedaan dan persamaannya itu 98% sebenarnya kita potensi bersaudara. Nah, gitu ya. Hanya saja itu tadi ya, harus rendah hati lah, akhlak yang dikedepankan harus akhlak. Maka kalau Bapak Ibu mengikuti kajian kita dulu di awal-awal, betapa saya datang ke setiap majelis itu pasti yang saya inginkan dulu orang agar punya interest yang tinggi belajar tentang akhlak. Dan belajar akhlak itu bukan tentang mendengarkan ceramah atau membaca kitab, tetapi diimplementasikan langsung di kehidupan sehari-hari. Rendah hati, mau mengakui kebenaran orang, mau mengaku kalau saya salah, peduli terhadap sesama, membantu siapa saja tanpa melihat dia NU, Muhammadiyah, atau Kristen, atau Yahudi, atau apa. Ini akhlak yang universe yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sekaligus penutup ini ya, kita umat Islam ini harus malu Pak sama musisi. Kenapa aku bilang harus malu sama musisi? Musisi aja bisa konser bareng. Bapak mungkin pernah nonton TV betapa perseteruan dangdut dan pop rock di Indonesia ini di awal-awal tahun munculnya Rhoma Irama luar biasa, betul nggak? Bagaimana fansnya Rhoma Irama benci betul terhadap fansnya Ahmad Albar dan Ikang Fauzi, atau bagaimana Ikang Fauzi fansnya dia benci terhadap Rhoma Irama, gitu kan? Tetapi mereka mampu rendah hati, akhirnya Ahmad Albar memunculkan lagu dangdut dengan Zakia Zakia bla 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 bla. Rocker God Bless itu memunculkan karya dangdut. Kalaulah musisi bisa melakukan ini, kenapa kita Muslim yang dipenuhi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah tidak bisa, gitu kan? Kemudian mereka terus bermetafor, berkembang lah saya bilang ya. Akhirnya bahkan mereka muncul di beberapa kali tahun baru di awal-awal 90-an, Rhoma Irama, Ahmad Dhani konser bareng menyambut tahun baru di Monas, gitu ya. Kebayang nggak sih Pak, ada dangdut sama rock konser bareng? Itu kan prestasi ya. Ibaratnya ada ulama NU dengan sebut saja Gus Baha dengan Khalid Basalamah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, konser bareng gitu loh Pak di Monas. Itu Bapak kebayang nggak betapa indahnya itu ya? Dan mereka sama-sama menyuarakan, ayo kita bersatu, ayo kita ini, ayo gitu. Udahlah, hentikan perdebatan ini. Wah, itu kalau terjadi sujud syukur 4.000 kali kita Pak. Itu kalau terjadi. Masa musisi bisa gitu ya? Masa musisi bisa, kita nggak bisa gitu kan? Sampai ke sini musisi menunjukkan persatuan mereka lebih bagus misalnya. Ini ada tertulis aksi 21 itu 212 kemarin momentum ukhuwah yang sangat keren sebenarnya, tapi lagi-lagi silakan, saya nggak mau cerita, silakan lihat ke dalam apa yang terjadi. Nah, ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng gitu kan. Nah, momentum 212 kemarin itu waktu itu terjadi, saya adalah orang yang paling bahagia mungkin di Republik ini. Bahagia betul saya. Bahagianya itu, saya waktu itu bilang, ya Allah, akhirnya doa saya kau kabulkan ya Allah. Saya pengen sekali waktu itu ketemu Ahok pada waktu itu ya. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke dia dengan munculnya kau, akhirnya ustadz-ustadz ini satu panggung. Tapi sesudahnya mereka ada lagi. Nah, itu tadi kan belum siapnya mental bersatu itu tadi ya. Nah, tapi itu prestasi besar ya, prestasi yang sangat luar biasa besar ya. Jadi dari Masyumi kita lompat ke 212, itu prestasi yang luar biasa besar.
Maka sekali lagi, saya sangat pede bahwa persatuan itu bisa, republik ini bisa. Artisnya aja bisa, beberapa kali bangsa ini bisa, gitu ya, secara nasional bisa, secara agama bisa. Dan insya Allah di generasi, ada anak muda nggak yang hadir di sini? Nah, di generasi kita, wahai anak muda, tolonglah orang-orang tua ini menjadi penasehatnya, kami anak muda ini yang gerak. Gitu kan. Sehingga persatuan umat Islam dan Republik Indonesia terjadi di abad kita ini. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini semacam cita-cita, keinginan saya yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, yang saya mengajak, bukan mengajak sih sebenarnya, memohon, ayo kita sama-sama menjadi agents of ukhuwah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, karena seperti biasa sudah ditunggu di kelas Bapak Ibu. Sekali lagi, bila ada yang benar yang saya sampaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya ilmunya tidak ada sebenarnya. Bila ada yang salah, salahkan ke saya Salman, karena saya memang banyak khilafnya, banyak salahnya, sedikit ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, sama-sama kita doakan semoga tokoh-tokoh umat Islam mau rendah hati, menjadi motor pergerakan terhadap persaudaraan semua klaster Islam, melupakan semua kekecewaan yang ada di masa lampau dari segi keorganisasian, sehingga dengan legowo semuanya satu ukhuwah Islam, yang tentu tetap mendukung Republik Indonesia sebagai negara yang solid, sebagai negara yang ngegemah ripah loh Cinawi toto tentram harjo ala hazihi niyah ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah Pak Asril, Pak Jono, dan semua sama jamaah yang lainnya, Pak Didi, tanpa saya sebutkan satu persatu namanya. Semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.